Haleluya. Puji Tuhan, itu kesaksian yang luar biasa, dan kami akan berdoa supaya sebagaimana yang diharapkan, ya, yang menjadi ekspektasi dari Ibu Yulita itu pasti akan tercapai, ya. Karena Tuhan menjanjikan buat kita sesuatu yang luar biasa, ya. Saudara, dan kita pada malam ini tinggal kurang dari 5 jam kita akan menyelesaikan tahun 2020 yang di dalamnya ada 366 hari, dan saudara, kita sudah jalani, di belakang kita ada 365 hari, dan ini hari terakhir yang tinggal kurang lebih 5 jam kita akan selesaikan tahun 2020. Dan kalau saya melihat dari firman Allah di setiap awal tahun, kalau saudara mau coba renungkan kembali bagian-bagian firman Allah yang saya sampaikan dari setiap ibadah awal tahun, yaitu mulai dari tahun 2017 dan 2018, itu temanya sama, yaitu menjadi berkat. Dan saudara, kita betul-betul Tuhan bawa kita dituntut untuk menjadi berkat di tahun-tahun mulai dari tahun 2017 dan 2018. Kemudian masuk tahun 2019, kita memiliki tema dari tahun itu adalah tahun kemuliaan Tuhan, ya. Kalau saudara ingat bagian firman Allah ini, saudara, bahwa tahun kemuliaan Tuhan adalah tahun di mana kita mendapat perlindungan dari Allah, kita mendapat jawaban atas setiap persoalan, kita mendapat penebusan, dan kita akhirnya mendapat berkat untuk terus menjadi berkat, ya. Saudara, itu di tahun 2019, dan benar-benar saudara, apa yang Tuhan kasih di awal tahun itu terjadi pada tahun-tahun yang kita jalani, ya. Sebagaimana tahun 2019, saudara, tempat ibadah ini Tuhan kembalikan penuh kepada saya, ya, di akhir dari tahun 2019, dan saudara, betul-betul Tuhan menjawab atas setiap persoalan. Ketika masuk tahun 2020, tema di belakang kita masih terpampang, ya, dan besok ini sudah kita tanggalkan. Saudara, kita akan ganti dengan tema baru sesuai Tuhan taruh di hati, ya, ketika kami doa bergumul, saudara, apa yang Tuhan akan bawa di tahun 2021. Tetapi saudara, waktu masuk tahun 2020, ini tema Tuhan kasih adalah aku tahu yang terbaik bagimu, ya, saudara. Dan ketika saudara masuk di tahun 2020, kita tidak pernah menyangka tahun ini adalah tahun yang penuh dengan masalah, ya. Ada wabah, ada corona, ya, pandemi yang sudah dari pandemi, saudara. Dan ini sampai saudara di akhir tahun, Bitung kembali ditetapkan sebagai zona merah, sehingga saudara, orang-orang yang harus masuk kembali ke kota Bitung itu harus mengalami pemeriksaan ketat, ya. Dan sekarang kalau saudara jalani jalan-jalan di kota Bitung ini, itu ada banyak aparat polisi, ya, TNI, dan yang tergabung dengan dinas kesehatan dan semua, saudara, mereka menjaga ketat, saudara, jalan-jalan pada malam hari ini, pada hari ini. Dan sehingga saudara, kita dilarang untuk tidak buat acara-acara untuk menutup tahun 2020. Kenapa saudara? Karena masih ada pandemi, karena masih ada wabah, masih ada virus corona yang semakin banyak, ya, yang terjadi di kota Bitung khususnya. Nah, saudara, kalau kita melihat ini, yang saudara kita harus imani sebagaimana pemimpin pujian tadi berkata,
bahwa ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak bisa buat acara tutup tahun karena sakit, karena masalah-masalah yang lain. Tetapi saudara, kita justru ada di tempat ini dengan sehat, ya, diberkati Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa, ya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin saudara, ya. Bagi dunia tahun 2020 tahun masalah, tetapi bagi kita tahun yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita, ya. Saudara, dari dari ayat yang kita baca, ayat tema ayat 11 dari Yeremia pasal 29, saudara, ada dua hal yang Tuhan janjikan dalam ayat ini. Kita coba, karena ini tutup tahun, saudara, kita boleh kilas balik, kita boleh flashback, saudara, ya, akan kehidupan kita untuk melihat apa yang Tuhan janjikan di awal tahun 2020 ini. Ada dua hal, saudara, yang disampaikan lewat ayat 11 dari Yeremia pasal 29, yaitu di Alkitab bicara bahwa Tuhan merancang untuk kita damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini yang pertama, ya saudara. Jadi Tuhan merancang untuk kita apa? Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Terjemahan lama, saudara, berkata begini dalam ayat yang ke-11 dari Yeremia 29. Karena aku ini amat mengetahui. Ini terjemahan lama. Saudara pegang terjemahan baru, saya baca terjemahan lama, ya. Karena aku ini amat mengetahui akan segala maksud yang kutaruh akan kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu maksud akan hal selamat dan bukan akan barang sesuatu yang jahat. Saudara lihat bahwa Tuhan justru bermaksud untuk mendatangkan hal selamat, bukan mendatangkan sesuatu yang jahat. Jadi sekalipun saudara kita hidup selama beberapa ratus hari di tahun 2020 ini, tetapi saudara, Allah justru memberikan kita selamat, memberikan kita damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan sesuatu yang jahat. Jadi sekalipun ada virus corona namanya, tetap orang saudara ada sehat karena perlindungan Tuhan. Ya, ini yang pertama yang orang sudah lihat. Yang kedua, saudara, yang Tuhan janjikan dalam ayat 11 adalah supaya, terjemahan lama bilang, pada akhirnya aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harap itu. Ada sedikit berbeda, ya, ada perbedaan jauh dengan ayat dari terjemahan baru untuk bagian akhir dari ayat 11. Karena ayat 11 dalam terjemahan baru dia bilang bahwa untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah merancang damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, tetapi saudara, kalau saudara lihat terjemahan lama sangat bagus sekali, saudara. Ya, karena terjemahan lama bilang begini, supaya pada akhirnya aku mengaruniakan kepadamu barang yang kamu harapkan itu. Seperti tadi Ibu Yulita sebelum menyanyi, dia bilang bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan menjadikan dia kepala, bukan ekor. Itu adalah yang kita harapkan. Dan saudara, yang kita harapkan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena memang Allah sudah merancang kepada untuk kita, saudara, sesuatu yang kita harapkan, dan itu yang Dia akan kasih. Itu sebabnya saudara, kita jangan pernah mengharapkan sesuatu yang tidak baik, ya. Kita jangan pernah berpikir yang tidak baik. Saya selalu mengajarkan saudara, mari kita belajar untuk berpikir secara positif, ya. Jangan pikir negatif. Kenapa saudara? Karena ketika kita berpikir negatif, maka saudara, justru yang akan datang kepada kita adalah hal negatif.
Tapi ketika kita berpikir yang baik, saudara, maka yang baik yang akan datang. Haleluya, ya. Nah, ini saudara yang Tuhan janjikan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, untuk kata harapan, ya, aku mengaruniakan kepadamu, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kata harapan, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris justru dipakai kata expectation, ya, saudara, yang sekarang sudah diindonesiakan menjadi ekspektasi, ya, saudara, atau saudara sesuatu yang kita harapkan, yang kita yakini, yang akan terjadi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Itu saudara expectation, ya, saudara, yaitu ekspektasi dalam untuk sekarang yang sudah diindonesiakan. Nah, saudara, sekarang kita melihat bahwa ternyata orang perlu untuk menaruh harapan-harapan yang luar biasa, ya. Jangan kita coba-coba, saudara, menaruh harapan yang aduh, kaki kita mau sakit, kaki kita mau begini, saudara, ya. Memang waktu masuk tahun corona ini, saudara, saya sempat merasa sakit, ya, di awal-awal tahun, ya. Waktu masuk saudara lockdown dari beberapa negara dan bahkan kita bangsa Indonesia, saya sakit juga. Saya rasa sakit. Dan waktu saya rasa sakit, saudara, itu ciri-cirinya seperti yang orang bilang corona, ya. Mulai ada rasa capek, saudara, batuk-batuk, pilek dan semua. Tapi saudara, saya menaruh sesuatu dalam hati saya melalui pikiran saya bahwa kita biasa dapat flu, dan kita flu, saudara, itu nyata akan lewat 2 hari, nyata akan lebih dari 2 hari, ya. Jadi sekalipun saudara berat flu saya, saudara, itu nyata akan lewat 2 hari, ya. So bahkan biasanya saudara dalam 1 hari selesai, ya. Kenapa? Karena saya bukan minum obat, saya minum air es, ya, saudara, itu maka flu hilang. Kita lagi nih tahu kiapa, betul, saudara, kalau flu terus kita minum es malah baik, saudara. Nah, tetapi saudara, pada waktu kemarin, ya, waktu awal-awal tahun ini sakit, saudara, saya tidak berani minum es. Kenapa, saudara? Karena sempat terbangun dalam pikiran, karena orang dari kedokteran bicara bahwa kalau corona itu harus lawan dengan air panas, bukan air es, ya. Maka saudara, saya mulai berpikir kalau coba saya minum es, kaki-kaki ini corona mulai jalela dalam kita tubuh. Itu saudara, saya tidak mau minum es waktu itu. Sempat terbangun dalam pikiran saya untuk jaga kesehatan. Tetapi saudara, ketika mau coba masuk beberapa hari, saya mulai berpikir, siapa kita bodoh? Kenapa kita mulai membangun dalam pikiran kita harapan-harapan yang tidak baik? Kenapa kita mulai berpikir dalam pikiran kita sesuatu yang tidak bagus? Ya, Filipi pasal 4 jelaskan bahwa biar semua yang baik, semua yang indah, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan segala sesuatu yang luar biasa positif, justru itu yang kita mesti pikir. Kenapa kita mesti pikir yang tidak baik? Jadi waktu saya mulai lawan, saudara, dan benar, ya, ternyata kami di rumah nyata ada corona, ya. Bahkan saudara, anak-anak saya ketika mereka rapid test dan semua, ya, itu aman. Nah, sehingga mereka boleh menjadi petugas di TPS, ya. Jadi ada beberapa anak di rumah, saudara, mereka semua jadi pegawai TPS pada waktu pilkada kemarin. Nah, itu artinya, saudara, orang benar-benar sehat. Kenapa? Karena harapan yang kita bangun itu adalah harapan yang bagus, saudara, dan Allah akan memberikan itu dalam hidup kita. Nah, sekarang saudara, khotbah di awal tahun 2020 ini, saya bicara bahwa apa yang Tuhan rancang dan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai hari, seperti apa yang kita harapkan, itu akan terjadi asal ada 3 hal. Nah, saudara coba ingat, ya, saya sampaikan kepada saudara dan coba orang renungkan, ya. Kenapa orang tidak dapat yang terbaik?
Atau bagaimana? Apakah orang betul sudah dapat yang terbaik? Ini kita boleh recheck saudara dari bagian firman Allah yang saya sudah sampaikan kepada saudara, dan saya akan bicara kepada saudara pada malam ini sesuatu yang saudara harus sadar bahwa orang benar-benar ada di dalam pengawasan Tuhan. Ya, hidup kita ada dalam pengawasan Tuhan. Ada 3 hal saudara yang kita harus buat supaya apa yang Tuhan rancang dan apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Mulai dari ayat 5 Yeremia 29. Hal yang pertama ayat 5 sampai ayat 7 saya sudah sampaikan kepada saudara. Ini poin pertama, bahwa kita harus terus bertambah dan jadi berkat. Saudara perhatikan ayat 5, 6 dan 7. Ya, saudara, ini yang kita buat supaya rancangan Allah dalam ayat 11 dan yang kita harapkan dalam ayat 11 itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama saudara adalah kita harus terus bertambah dan jadi berkat. Ya, Yeremia 29 ayat 5 mulai. Ya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara lihat bahwa supaya rancangan Allah dalam ayat 11, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, rancangan keselamatan, bukan hal sesuatu yang jahat, itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus terus bertambah. Artinya begini saudara, bagaimana kita bisa bertambah? Kalau saya coba bawa saudara, ini tadi dari ayat 5, 6 ya, itu kita bicara tentang daging jasmani, bahwa kita mesti bertambah secara jasmani, orang mesti berkembang biak, itu kita lihat dalam ayat 5, ayat 6. Tetapi saudara, kalau saya mau bawa itu kepada hal rohani, saudara, orang jangan tinggal diam. Sebab bagaimana kita bisa menambah jumlah jemaat kalau kita tidak bersaksi kepada orang lain? Jadi berarti saudara, rancangan Allah itu terjadi dalam hidup kita, bahwa rancangan damai sejahtera yang membuat kita ada ketenangan. Kata damai sejahtera itu adalah ketenangan, ya. Dan apa yang kita harapkan, yang sesuatu yang baik itu akan terjadi kalau kita mau bersaksi kepada orang lain, ya. Saudara, saya bercakap beberapa kali dengan seorang hamba Tuhan di Bitung ini, ya, dan saudara, saya dengar bagaimana mereka bergerak dan melakukan pelayanan, ya. Dari cuma 2 orang, saudara, mereka mulai saudara bergerak keluar dan menjangkau jiwa, bersaksi. Mereka tidak malu-malu saudara bersaksi kepada orang lain, di jalan, di rumah makan, di rumah sakit, saudara, mereka bersaksi. Sekarang mereka sudah bisa mencapai saudara puluhan orang dari 2 orang, ya. Kenapa? Karena mereka bertambah banyak. Kenapa mereka bertambah banyak? Karena mereka bergerak. Mereka bergerak untuk apa saudara? Untuk menjadi berkat, bersaksi kepada orang lain. Jadi kenapa saudara kita kadang-kala tidak melihat apa yang Tuhan rancangkan buat kita itu kenapa tidak terjadi? Karena masalahnya saudara, kita pasif, kita tidak aktif, ya. Masalahnya saudara adalah kita diam, kita tidak bergerak. Itu sebabnya saudara, yang akan kita lihat bahwa kita mesti belajar untuk bergerak. Saudara dengar saya, Tuhan izinkan virus corona itu melanda dunia. Ini global, saudara, ya. Jadi virus corona itu bukan hanya satu negara, tetapi saudara, hampir mencakup seluruh dunia. Virus corona itu merajalela. Itu secara global. Dan kalau Allah melakukan sesuatu secara global, saudara dengar saya, ada sesuatu yang akan datang sesudah itu.
Nah, saya lihat saudara bahwa besok saya akan bicarakan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. Ya, sebab itu saya berharap saudara boleh datang besok jam 9 pagi, ya, untuk kita dengar firman Allah tentang apa yang Tuhan akan buat di tahun 2021. Nah, saudara lihat sekarang bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara dengar bahwa orang ini sudah berada hampir memasuki materai ke-7. Akhir zaman itu akan diakhiri dengan yang pertama pembukaan 7 materai, yang kedua peniupan 7 sangkakala, yang ketiga adalah pencurahan 7 murka Allah, bokor murka Allah. Nah, sekarang saudara materai sudah terbuka. Dan materai yang terbuka saudara itu bukan baru materai 1, materai 2, materai 3, materai 4, tapi sudah sampai materai ke-6. Sudah. Jadi sudah tinggal sedikit kita akan masuk materai ke-7. Nah, antara materai ke-6 dengan materai ke-7 saudara, itu ada beberapa peristiwa di sana. Ya, yang saudara harus sadar, ada beberapa peristiwa, dan ini yang saya melihat diawali dengan corona. Ya, saudara, diawali dengan corona. Sehingga saudara dunia nanti digoncangkan dengan hal ini saudara, sehingga mereka mulai melihat sebagai sesuatu yang tidak ada sesuatu yang mereka bisa berpegang, mereka bisa harapkan. Ya, saudara, dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kenapa saudara? Karena dengan merajalela virus corona, justru ekonomi semakin terpuruk. Ini terjadi saudara, dan saudara boleh melihat hal ini. Ya, kenapa saudara? Karena ketika virus ini masuk, semua orang saudara terfokus untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga saudara ekonomi daripada negara itu tersedot untuk penyelesaian kasus. Sehingga akhirnya saudara orang justru menghadapi hal-hal yang tidak sehat. Ya, saudara bisa bayangkan sekarang orang sangat sulit saudara untuk mencari sesuatu dalam kehidupan ini saudara untuk penambahan, ya, di tahun-tahun ini. Nah, kenapa saudara? Karena ya ini saudara, bahwa ada di antara materai ke-6, materai ke-7 saudara ada beberapa peristiwa, dan saudara tolong datang besok pagi saya akan bicarakan tentang itu, ya, apa yang Tuhan akan buat, karena saudara antikristus sudah lama masuk. Ya, materai ke-7 sangkakala 1, 2, 3, 4 antikristus berkuasa. 3 orang sudah tahu nanti siapa antikristus, ya. Jadi sangkakala ketiga itu orang sudah tahu siapa itu antikristus. Kalau sekarang semua masih menduga. KG Bill Gates, KG George Bush, KG orang menduga semua sudah, ya. Tapi saya mau berkata saudara, antikristus oknum itu soalnya cuma tinggal dia mau menyatakan diri. Kapan dia menyatakan diri? Sangkakala ketiga. Materai ke-7 sampai sangkakala ketiga durasinya cepat. Ya, sekarang saudara dari materai ke-6 dengan materai ke-7 saudara itu ada sekian banyak tahun. Pembukaan materai ke-6 saudara itu terjadi pada masuk tahun 2000. Ya, pembukaan materai ke-6. Di mana iklim Tuhan goncangkan saudara sehingga terjadi pancaroba. Ya, kalau dulu saudara, kalau saudara ingat di bawah tahun 2000, justru musim buah itu terjadi di bulan Desember. Saudara masih ingat itu? Kalau namanya Desember saudara semua buah ada. Itu sebelum tahun 2000. Sekarang di atas tahun 2000, Desember setengah mati buah, baru mangga. Nanti musim buah saudara banyak itu bulan Februari. Kenapa saudara? Karena terjadi perubahan iklim. Ya, itulah materai ke-6. Nah, saudara, materai ke-7 saudara itu perkawinan gereja, dan Tuhan akan nanti lihat itu. Nah, sekarang saudara sebelum masuk itu saudara, Tuhan akan melakukan sesuatu di mana akan ada pencurahan hujan awal, hujan akhir. Ya, saudara, yang akan justru saudara membuat terjadinya kegerakan rohani yang luar biasa. Saudara tolong perhatikan beberapa waktu belakangan ini, setengah mati cari KKR. Dulu KKR hampir tiap 1 tahun berapa kali sudah. Sekarang
berapa tahun ini saudara, saya mau tanya, berapa KKR yang orang ikuti di kota Bitung ini? Ya, kenapa? Karena persoalan seperti saudara, orang jadi sepi, ya, jadi tidak ada gairah untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena semua disibukkan saudara untuk mengurus masalah. Tuhan kasih saudara persoalan-persoalan, ya. Tetapi saudara, puji Tuhan, orang di tempat ini sekalipun belum jemaat besar, saya yakin akan jadi semakin besar dibanding dulu, ya, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menjanjikan itu, memberikan jaminan buat kita, dan saudara, kita tinggal respon saja, saudara. Tinggal kita respon. Itu sebabnya saudara, saya mau berkata, mari Tuhan bergerak. Dan saya senang saudara dengan tim musik saudara, mereka mulai tidak lagi saudara terfokus kepada mencari kepentingan diri mereka sendiri, karena sekalipun saudara, mereka butuh, mereka hidup dari pelayanan, sebenarnya dari pelayanan musik, ya saudara. Sehingga waktu memulai tim ini, saya mulai bilang kepada Pak Randy, ya, aduh sorry nih, yang lupa dulu, kita dulu boleh makasih, ya, sekarang kasihan, aduh minta maaf. Ini enak Pak Pendeta, ini pelayanan, aduh puji Tuhan, no atur saja, ya. Sehingga saudara, kalau dulu kita bayar per orang tim musik, sekarang saudara, mereka semua yang berkorban for kita, ya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau berkata saudara, di balik masalah-masalah, Tuhan menghadirkan orang-orang yang justru punya hati melayani. Itu sebabnya saudara, saya tertarik, ya, waktu terjadi persoalan yang lalu. Jadi dulu kita mulai berpikir persoalan apa itu, ya. Waktu terjadi persoalan yang lalu, saudara, ada hamba Tuhan mimpi, dan dia sampaikan mimpi itu kepada saya, ya. Sekarang dia tidak dengan kita, saudara, dia ada di Pergidolong. Dan waktu dia sampaikan itu, saudara, dia bilang begini, Pendeta, kita ada mimpi. Apa ada mimpi? Kita sedang menghadap laut, sedang perhatikan di laut itu, tiba-tiba muncul bangunan di laut. Kita baru memperhatikan bangunan apa itu. Tiba-tiba muncul orang-orang dari sekitar bangunan itu dan masuk ke dalam bangunan itu. Dan sementara saya memperhatikan bangunan, dan sementara saya memperhatikan orang-orang yang keluar dari laut dan masuk ke bangunan itu, tiba-tiba Pak Pendeta tepuk pundak saya dan berkata, mari kita masuk, ya. Saudara, maka berdua masuk, tidak dijelaskan caranya bagaimana, tapi tiba-tiba terus ada dalam gereja. Masuk dalam gereja, kita bilang sama pendeta itu, tutup pintu. Maka dia tutup pintu, dan dia kaget saudara. Dia hanya kenal satu orang. Di dalam orang sebanyak itu cuma satu yang dia kenal, Ibu Hermin. Ya, Ibu Hermin ini sekarang ada di Amerika, saudara. Maka kita bilang begini sama hamba Tuhan itu. Mimpi itu, bangunan itu adalah bangunan gereja yang dibaharui. Ya, itu bangunan dibaharui. Kenapa? Karena itu berdiri muncul di tengah laut. Dan orang-orang yang ada, yang keluar dari laut dan masuk ke bangunan itu adalah jiwa-jiwa, ya. Dan saya bilang, dan orang yang hamba Tuhan itu kenal cuma Ibu Hermin, kita bilang adalah orang yang bukan Ibu Hermin akan kembali jadi jemaat di tempat ini. Orang sekarang sewarga negara Amerika, ya. Dia sudah dia berjuang untuk dapat green card, dan akhirnya sudah dia warga negara, ya. Jadi orang ada di Amerika. Dia tidak mungkin balik ke sini. Cuma orang-orang yang hatinya seperti mereka yang Tuhan pulihkan di tempat ini. Apa itu, saudara? Yang suka melayani, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan itu terjadi, saudara. Saya mulai lihat orang-orang yang Tuhan bawa, ya, menjadi jemaat lagi, saudara, bergereja di tempat ini. Saya mulai perhatikan, saudara, mereka semua betul-betul mempunyai hati untuk terlibat dalam pelayanan, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Betul-betul Tuhan kembalikan seperti itu, ya, saudara. Nah, saya yakin ini, saudara, yang akan terjadi. Jadi yang kita harus buat, saudara, adalah kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu, itu karena Tuhan mau menggenapkan janji firman Allah. Nah, itu sebabnya, saudara, malam ini saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan jangan pasif. Tuhan mesti belajar bergerak. Amin, saudara. Coba Tuhan belajar bersaksi.
Ya, masa cuma Pak Randy, Ibu Randy yang bersaksi, ya, untuk panggil orang maju ke gereja, datang ibadah, orang ada ibadah, ya. Ibu Yulita boleh datang karena keluarga Mangensi Nikolas, ya. Nah, kenapa Tuhan tidak? Mari Tuhan bergerak, saudara, ya. Karena kalau ketika Tuhan bergerak, maka janji Tuhan ayat 11 terjadi pada Tuhan. Ya, saudara. Yang kedua, saudara, adalah ayat 8 sampai ayat 10. Dalam Yeremia 29 ayat 8 sampai ayat 10, ya, saudara tolong perhatikan di sana. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, Yeremia 29 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara tolong lihat, Tuhan bekerja dengan waktu, dan Tuhan bekerja pada waktu. Artinya, saudara, tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu cepat atau terlalu lama, tapi Allah selalu bekerja pada waktu. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, saudara, kita harus melihat bahwa Allah bekerja pada waktu, dan Allah tidak akan bekerja, saudara, terburu-buru atau saudara berleha-leha sehingga menjadi lama waktu Tuhan. Tidak, saudara. Allah kerja tepat dengan waktunya. Itu sebabnya saudara lihat di sini bahwa hal kedua yang harus saudara bangun dalam orang punya kehidupan adalah kita belajar untuk menimbang, menerima mana yang benar. Jangan karena dorang berbuat, dorang kasih tahu dorang mimpi-mimpi, penglihatan, dan orang langsung percaya mantap-mantap. Jangan. Ya, Alkitab bilang orang mesti berhikmat dan orang mesti belajar untuk menjadi punya saudara penimbang untuk bisa menerima mana yang benar. Karena biasanya yang palsu lebih dulu dari yang asli. Dan itu hati-hati, ya, saudara. Itu sebabnya saudara masuk tahun 2021 nanti saya akan mulai bikin kembali pendalaman Alkitab di bulan Februari awal, ya, saudara. Dan saya akan coba jelaskan tentang tabernakel surga. Ya, ini materi belum pernah saya sampaikan kepada siapapun. Ya, itu saudara, kita akan kembali belajar, ya, pendalaman Alkitab di awal dari tahun 2021, mulai dari awal Februari. Ya, saudara, saya berdoakan saudara. Dan saudara, saya akan kembali giatkan dalam jam doa, ibadah doa. Ya, jadi tahun 2021 ibadah doa akan kita jalani. Ya, perkunjungan jemaat rumah ke rumah itu juga kita akan giatkan. Ya, saudara, dan pendalaman Alkitab ini yang saya akan start kembali, ya, saudara. Jadi doa itu, saudara, termasuk doa semalam subuh, ya, saudara. Jadi tolong doakan supaya semua itu bisa berjalan. Kenapa, saudara? Karena saya mulai melihat ada banyak masalah yang akan terjadi lewat keyakinan. Ya, bayangkan Alkitab bilang jangan percaya kepada nabi-nabimu itu, karena aku tidak pernah menyuruh mereka, menugaskan mereka, yang memerintahkan mereka untuk menyampaikan kebenaran firman kepada kamu. Ya, jadi saudara, kita harus hati-hati, saudara, karena sekarang ini ada banyak sekali yang palsu yang muncul, dan itu bahaya, saudara. Ya, apalagi saudara, karena sekarang orang lebih suka dengan live streaming, sehingga ibadah cukup dengan handphone, ya, sehingga ada orang ada ibadah cuma di rumah. Kenapa? Daripada pemerintah sendiri yang bilang lebih baik ibadah di rumah, ya, supaya tidak terkontaminasi dengan corona. Dorang senang, sudah. Dan pendeta karena melihat bahwa betul ada yang ikut dalam live streaming, ada penontonnya,
nonton, dorang pasti ada dengar. Padahal cuma handphone hidup. Dorang ada di dapur, dorang ada di kamar, dorang ada di mana, handphonenya hidup, saudara. Ya, dapatnya di situ ada penonton. Tetapi sebenarnya saudara, mereka sedang tidak di depan TV atau di depan handphone, di depan kamera. Dan hati-hati saudara, kita jangan sampai setan bikin bodoh untuk orang terjadi seperti itu. Ya, sebab itu puji Tuhan, saudara semua justru tidak takut, bahkan ada di tempat ini malam ini untuk orang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ya, orang kembali saudara mau replay anggaran tentang orang punya hidup. Jadi hal kedua saudara yang harus orang lakukan untuk terjadi ayat 11 dalam orang punya hidup adalah orang mesti menjadi orang yang punya hikmat. Ya, jadi yang pertama orang mesti aktif, ya, orang mesti bergerak, orang mesti jadi saksi. Yang kedua adalah supaya janji Tuhan dalam ayat 11 terjadi, orang mesti belajar saudara untuk punya hikmat, ya, supaya orang timbang mana yang harus orang pegang, yang harus orang percaya. Hal ketiga saudara yang harus orang buat adalah ayat 12 sampai ayat 14. Supaya ayat 11 terjadi, ayat 12 sampai 14 orang lakukan ini saudara. Lihat ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuat kamu. Hal ketiga yang harus kita buat apa saudara? Orang mesti belajar berteriak kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang saudara lihat, biasanya orang itu kalau bateria dalam kondisi apa? Kalau saudara baterai itu dalam kondisi apa? Rata-rata orang dalam persoalan borong bateria. Nah, Alkitab bilang mau berserulah kepadaku. Artinya saudara, Allah akhirnya meluaskan masalah. Allah akhirnya meluaskan sesuatu yang terjadi dalam orang hidup supaya orang teriak, orang berseru kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saudara, virus corona Tuhan izinkan melanda dunia supaya Tuhan dengar teriakan dari kita anak-anak Tuhan. Itu yang Allah inginkan saudara, supaya Tuhan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Nah, itu yang Allah cari saudara. Bukan Allah jahat sampai dia biarkan corona terjadi saudara. Bukan, ya. Tetapi justru Allah luaskan itu saudara supaya orang berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, ada hamba Tuhan, dia bersaksi baru-baru. Dia bilang, aduh pendeta, dia panggil saya pendeta. Itu jemaat baru masuk ke orang. Kok tiba-tiba dia sakit. Kok dia sakit betul-betul corona. Nyana membawa ke dokter, dia sesak napas. Membawa ke dokter terang bagaimana. Tapi akhirnya saudara, dia bilang, doranya gak ada pilihan lain. Karena dia berkata, aduh tolong akan kita bawa lari kita ke rumah sakit. Kita sudah gak mau. Akhirnya dibawa lari ke rumah sakit Manemonengo. Saudara, sampai di Manemonengo saudara, dan mulai dilakukan pemeriksaan, betul positif. Saudara tahu, itu orang yang baru datang saudara justru ditentang oleh keluarga. Maka saudara, dia bilang bahwa dorang langsung doa puasa, dorang bateria ke Tuhan kasihan. Ya, apa dorang mau bilang kalau orang ini akhirnya menjadi mengalami sesuatu yang seperti ini? Ya, dorang mau bilang waktu dorang berpuasa saudara, mereka berdua puasa rantai saudara, dan benar ketika kembali dicek
so negatif. Cek pula negatif, cek lagi saudara, sampai 4 kali cek, kembali negatif. Hasil apa saudara? Hasil berteriak kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau Allah luaskan sesuatu masalah dalam orang hidup, sebetulnya yang Allah cuma cari adalah orang pesuara, batalia tadi, berseru kepada Tuhan. Jadi ketika orang berseru kepada Tuhan, maka ayat 11 terjadi pada orang hidup, ya, bahwa Tuhan akan memberikan hal selamat, bukan sesuatu yang jahat. Tuhan akan memberikan apa yang orang yakini, itu menjadi kenyataan. Ya, saudara, nah ini yang orang harus, yang harus orang pegang, saudara. Sebab itu saudara, tahun 2021 yang sebentar lagi itu akan masuk, diawali dengan sebentar saudara mau ambil ayat mas, ya. Saya akan berdoa sebelum saudara ambil nanti, supaya ketika saudara ambil, Tuhan memberikan ayat yang tepat dalam hidup saudara, ya. Dan saudara, saya masuk tahun 2020 ini, saudara, ayat mas saya adalah Yakobus 1. Saya mau saudara tolong lihat ayat 12 Yakobus pasal 1. Ini ayat mas yang Tuhan kasih dalam kepada saya di tahun 2020. Dia bilang begini, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, saudara, artinya saudara, yang Allah izinkan adalah supaya saudara belajar bertahan, jangan cepat lari. Kalau saudara mendapat pencobaan, jangan lari, tapi saudara bertahan. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wow, saudara, waktu saya dapat ayat ini, saya berkata terima kasih Tuhan, dan benar. Kita jalani tahun 2020 luar biasa, yang terbaik yang Tuhan kasih. Ya, saudara, saya tadi bilang sama sebuah hamba Tuhan tadi siang, ya, saya bilang begini. Kalau mau diukur dengan ukuran manusia, hitung-hitungan matematika, orang di rumah saudara ada 10 orang dewasa tambah 2 anak kecil, berarti 12 orang. Ya. Menurut saudara, kalau untuk hidup 12 orang itu, 10 orang besar dengan 2 anak kecil, menurut saudara satu hari harus dikeluarkan kos berapa? Kau kasih kali 7 satu minggu, kira-kira berapa? Sementara saya bilang sama hamba Tuhan tadi siang, kalau hitung-hitung matematika, kita memang akan hidup sampai sana. Tapi Tuhan itu dasar. Tuhan boleh hidupkan janda di Sarfat, tambah anak, tambah Elia. Selama berapa tahun? 3,5 tahun. Cuma dengan apa? Cuma dengan modal tepung segenggam, minyak sedikit. Tapi Allah hidupkan janda anak Elia selama 3,5 tahun. Allah bisa melakukan sesuatu yang tanpa orang pikir. Kalau mau hidup saudara kekuatan jemaat, ya kasihan. Mana orang bisa beli korden, mana orang bisa beli segala sesuatu, mana bisa, ya nggak bisa sudah. Ya, tetapi lihat, Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik saudara. Amin saudara. Ya, yang nyata pernah masuk logika saya saudara. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, sehingga saudara betul.
Kalau tahun lalu saudara, saya sudah bersaksi bagi saudara ya, tahun lalu pas mau masuk Desember 2019 ya, Desember 2019, kan ini kan Desember 2020. Desember 2019 saudara, setiap orang tuh, soalnya ada lagi yang lain ya. Yang biasanya saudara kita soalnya berpikir soal cookies mantega, soal minuman, soal pohon Natal dan sebagainya, kita sudah pikir itu. Ya, kenapa saudara? Karena kita tahu ada, ya. Tapi ketika saudara yang bersama-sama dengan orang pergi, ternyata kita dorong punya itu. Dia dong bawa semua saudara, dong bawa semua. Kita baru kaji, soalnya ada Tuhan, ya. Maka saudara, termasuk Desember kita tanya begini, kok Tuhan, bagaimana? Yang ada habis materi nih tahu di Desember kita begini. Tanggal 24 orang dapat apostofes. Dia tanya ke kita, dapat dari mana? Dia tahu. Tapi kita bilang tanggal 24 kita dapat apostofes. Ya, betul saudara. Kita sendiri nggak tahu itu saudara. Tapi kita asal ngomong, Pak, kita presiden, tapi kita ngomong dengan keyakinan karena firman Allah bilang kita mesti belajar lakukan, mengharapkan sesuatu yang terbaik. Betul. Tanggal 24 pagi saya ditelepon, saudara. Saya dapat telepon saudara untuk tolong bawakan hamba Tuhan untuk ke Manado. Ya, dorang akan belanja dan apa saudara, ya, ambil apa saudara di Manado waktu itu. Saya akhirnya antar. Tapi sebelum ke Manado saudara, orang singgah di Sagrat. Singgah di Sagrat saudara, mereka mengambil sesuatu. Karena di Sagrat yang dorang singgah itu saudara mantan jemaat di sini, kita kan biasanya free. Ya, jadi kita lihat saudara, dorang kasih kita kacang, kita rasa sedap, kita bilang begini, ada berapa sofis di kacang? Cuma satu pendeta. Kenapa kok? Kita bilangnya kira ada dua. Kenapa? Kalau ada dua, kita mau ambil di sofis ini. Dia begini, oh tunggu deh, kita telepon. Dia telepon, dia orang rupanya yang dia ada pesan akan kacang. Ternyata ada. Dia bilang, baru aja pendeta. Kita langsung ambil sofis taruh di bagasi belakang motor. Ya, satu sofis. Oh, saudara sambil di Manado, ibu wali kota telepon. Mau jadi ambil di bunga ini. Bunga dua, sudut kiri kanan ini semua. Itu ibu lomba yang kasih. Ya, pendeta, mau jadi ambil di bunga kita tak bilang kita mau diambil. Tipu apa? Jangan orang lain ambil. Kita bilang sebentar kita ambil. Jadi saudara pulang dari Manado tanggal 24 itu, langsung saudara dorang kita kasih turun, kita langsung pergi bawa open cup, pergi di rumah dinas. Mana tuh bunga? Ada di bawah, kita ambil. Semua kita semua taruh di otot, kayak ibu wajah begini. Nyana mau ambil cookies? Oh kita bilang, kalau kasih iyo. Ibu wali saudara nyana tanya apa, dia langsung bilang pada orang, ambil akan 3 stofes, kasih ke pendeta. Saya mau tanya, sudah jadi berapa stofes? Satu dari Sagrat, 3 dari ibu lomba. Kalau ibu lomba kasih 2, berarti kan kita beriman meleset karena cuma 3. Dia kasih 3, tambah dari 1 jadi 4 stofes. Ya, saudara, luar biasa saudara. Ini tahun orang yang ulang. Kok ada cookies mantega? Kita udah tahu. Karena kita tidak mau cobain lagi Tuhan. Ya sudah, kita bilang kalaupun ada cookies mantega, puji Tuhan, nyanda adanya ada apa-apa. Ya, saudara, lagian juga nyanda ada yang pasian. Karena sekarang pemerintah larang, tidak boleh baku pasian. Jadi kita bilang, sudah juga, jangan usah pikir soal cookies. Waktu kita bilang jangan usah pikir, dorang sendiri yang usaha. Kaki kita sudah ada apa namanya itu? Kacang furnis apa? Kaki ada yang telepon, pendeta ada di rumah, boleh kita buat biji-biji? Boleh. Maka ada yang datang buat biji-biji. Tanggal 25 ada yang kasih korma. Kita mati, langsung kasih waktu korma. Kita pun makanan itu. Ya, saudara. Akhirnya dulu begitu. Pak, jangan cuma di kamar. Terpaksa kasih keluar ulang, maka semua melembut. Sekarang saudara lewat tanggal 25 dapat fantasi. Saya berpikir saudara, Tuhan itu dasar saudara. Amin. Jadi kalau kita mau timbang pakai matematika saudara, Tuhan yang hidup. Tapi ternyata Tuhan tahu yang terbaik. Amin saudara. Jadi benar-benar firman Allah di awal tahun 2020 terjadi, saudara. Saya
yakin kalau saya kasih kesempatan bersaksi kepada saudara semua, saudara akan bersaksi bahwa benar itu terjadi demikian. Amin saudara, ya itu saudara sebentar sesudah perjamuan suci, Tora tutup ibadah, Tora akan ambil ayat mas ya. Berdoa supaya tangan saudara Tuhan tuntun ambil ayat yang tepat untuk saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau bersyukur karena Dia baik. Saya undang tim musik untuk datang ke depan. Saudara, kalau janji Allah dalam Yeremia 29 ayat 11 belum terjadi dalam Torah hidup, mari orang datang dan melihat, cek. Kenapa? Mungkin karena Tuhan tidak lakukan 3 hal tadi, ya, saudara. Karena Tuhan tidak aktif, Tuhan tidak bergerak, maka saudara, Tuhan tidak melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan itu terjadi dalam Tuhan punya kehidupan. Itu saudara. Pada malam ini Tuhan mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu
kekal selalu. Tiada pernah berhenti, tiada pernah berhenti, kasih setiamu Tuhan. Selalu bagiku setiap hari. Tak begitu kasih di setiap langkahku, selamanya. Haleluya. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah merancang yang terbaik buat kami. Tuhan, dan kami yakin kami boleh ada sampai di ujung tahun 2020 dengan sehat, dengan diberkati Tuhan. Itu adalah rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera dan yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya Tuhan, malam ini kami kembali Tuhan akan menyelesaikan tahun ini dengan perjamuan rasa yang kudus. Kuduskan kami Bapa, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami. Kalau kami melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami dan layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya di dalamnya ada jaminan kehidupan, di dalamnya ada kekekalan buat orang, di dalamnya ada perlindungan yang Kau akan dapat. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dan kuduskan kami supaya kami Tuhan boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Kami siap menerima perjamuan kudus, roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu yang sesungguhnya. Dan kami percaya roti dan anggur ini bukan roti dan anggur yang biasa, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin.
Saudara dengar firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari pegang tubuh Tuhan dengan tangan kanan, angkat melebihi kepala, dan ikuti saya. Roti yang di tangan saya ini, Roti yang di tangan saya ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus. tubuh Tuhan Yesus. Saya percaya olehnya saya memperoleh jaminan kehidupan, kesembuhan dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang. Saya makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Pindahkan cawan yang ada darah Tuhan di tangan kanan dan angkat melebihi kepala. Ikuti saya. Cawan yang berisikan anggur yang ada di tangan saya ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus. Saya percaya olehnya saya memperoleh jaminan keselamatan dan perlindungan, terlindung dari segala malapetaka dan kutuk dari sekarang ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Saya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Allah yang besar. Oh,
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita akan puji Tuhan Yesus baik. Dia ada berkesudahan kasih setia.